warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Hari ini kita akan melanjutkan materi kuliah yang akan disajikan dalam bentuk presentasi dan penyajian materi oleh masing-masing kelompok. Yaitu saya akan mempersilakan setiap kelompok untuk mempresentasikan materinya sesuai dengan kajian topik yang saya sampaikan, dan kita akan menentukan pembelajaran ini dengan cara masing-masing aktif dalam proses ini. Sekian, terima kasih dan selamat pagi. Halo teman-teman, jadi di sini kelompok kami akan membahas tentang salah satu penilaian prestasi kerja observasi, yaitu penilaian prestasi kerja yang dilaksanakan untuk menilai suatu tes keahlian karyawan yang didasarkan pada tes pengetahuan dan keterampilan sebenarnya serta diuji secara valid kemampuannya. Baik, di sini saya akan lebih lanjut menjelaskan mengenai definisi dari penilaian tes dan observasi. Jadi, apabila jumlah pekerjaan di suatu perusahaan terbatas, maka penilaian prestasi kerja dapat didasarkan pada tes pengetahuan dan tes keterampilan. Nah, pada tes pengetahuan dan tes keterampilan ini dapat dilakukan secara tertulis maupun dengan cara memperagakan keterampilannya. Misalnya, seorang sekretaris akan diuji pengetahuannya tentang tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Setelah kemampuannya diuji, kemudian sekretaris tersebut akan diberikan beberapa hal untuk dikerjakan, seperti mengetik, menggunakan telepon, serta mempraktikkan keterampilannya dalam bidang sekretaris yang dianggap relevan. Pada tes dan observasi prestasi kerja terdapat dua kelebihan. Kelebihan yang pertama yaitu keterkaitan langsung antara prestasi kerja dan tugas pekerjaan seseorang. Nah, melalui penilaian tes dan observasi ini, prestasi kerja seseorang dapat dinilai atau diukur melalui tugas pekerjaan yang diselesaikan dengan baik. Nah, pada metode ini kita dapat mengetahui seberapa besar tingkat kemampuan kita dalam menyelesaikan tugas yang kita jalani. Kemudian, kelebihan yang kedua yaitu prinsip standarisasi dapat dipegang teguh. Melalui penilaian tes dan observasi ini, sebuah organisasi atau perusahaan dapat mempertahankan konsistensinya dalam menetapkan standar pemberlakuan aturan atau kriteria kerja sesuai dengan standar penilaian agar prestasi pekerja dapat dipertahankan, bahkan dapat juga ditingkatkan. Kelemahan dari metode tes dan observasi prestasi kerja adalah biayanya mahal. Kenapa? Karena dalam metode ini perusahaan harus mendatangkan alat tes dan tim peneliti untuk mengetahui prestasi kerja setiap karyawan yang ada dalam perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus mengeluarkan biaya lebih dari biaya yang mereka anggarkan untuk mendatangkan tim peneliti tersebut. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh dari penilaian tes dan observasi. Contoh yang pertama yaitu dalam penilaian tes dan observasi terhadap guru. Aspek yang dinilai dalam penilaian ini yaitu ketepatan guru dalam membuat RPP, keberanian guru untuk mengajar di depan kelas, keberanian guru dalam berpendapat di saat rapat guru, dan juga aspek lainnya. Kemudian akan diberikan skor 1-4. 1 untuk kurang, 2 untuk cukup, 3 untuk baik, dan 4 sangat baik. Dari keempat skor penilaian yang diberikan, maka akan diperoleh nilai total dengan cara mengkalikan jumlah centang dengan nilai yang diperoleh. Maka akan diperoleh nilai total dari hasil penilaian guru. Cara menggunakan metode di atas adalah dengan mencatat peristiwa khusus perilaku dari tenaga kerja, baik itu perilaku baik maupun buruk, seperti yang tertera pada slide di atas. Demikian yang dapat kami paparkan dan yang kami berikan. Kami berharap semoga apa yang kami berikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dan terima kasih.